Halo adik-adik, kalian apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, makan yang banyak, dan jangan lupa minum vitamin. Walaupun kita sekolah minggunya sekarang lewat online di rumah masing-masing, tapi nggak apa-apa ya, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Semoga semuanya cepat berlalu, jadi kita bisa kumpul lagi bareng-bareng di gereja sekolah minggu, ketemu sama teman-teman yang lain ya. Nah sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya sebelumnya. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan tetap menjaga kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai sekolah minggu Tuhan, walaupun kami hanya sekolah minggu di rumah masing-masing melalui online, tapi kami tetap mau mengucap syukur Tuhan karena kami masih bisa sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan semoga semuanya cepat berlalu dan kita semua bisa sekolah minggu di gereja dan berkumpul kembali bersama-sama. Tuhan berkati ya sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Pada tahu kan siapa yang tadi pagi belum berdoa ngucapin selamat pagi ke Tuhan Yesus? Nah sekarang kita mau nyanyi lagu itu aja ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyi bareng-bareng sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua ya. Kan kita lagi dalam suasana Paskah nih. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Pasti pada udah tahu soalnya kita sering nyanyiin di sekolah minggu kalau misalnya lagi Paskah. Pada tahu lagi nih kan nih. Tanda paku di kaki dan tangan. Pada tahu kan? Pasti pada tahu dong. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda cinta menusuk di pinggang,
tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kalian pasti pada bosan kan di rumah, kerjaannya cuma makan, tidur, main, ngerjain PR, belajar. Pasti pada nggak boleh keluar kan sama mama. Tapi kalian semua harus nurut ya sama orang tua. Kalau misalnya nggak boleh keluar, nggak boleh main, itu semua demi kebaikan kalian. Soalnya kan sekarang lagi banyak virus nih. Pada tahu virus corona kan? Nah itu tuh virus membahayakan. Jadi kalau misalnya kalian nggak boleh main sama mama, sama papa keluar, kalian harus nurut ya, supaya kalian tuh tetap sehat, tetap terjaga dari virus. Walaupun bosan, tapi harus tetap nurut. Semuanya jangan lupa juga di rumah melakukan aktivitas yang baik, belajar, nyanyi, memuji Tuhan. Banyak hal positif yang bisa kita lakuin ya. Nih adik-adik, kita mau nyanyi lagu yang ketiga ya sekarang. Kalian pada tahu lagu ini kan? Sebentar ya. Nih, pada tahu lagu ini kan? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pasti udah pada tahu dong. Kita mau nyanyi lagi itu ya. Kita nyanyi, adik-adik nyanyi di rumah yang keras ya, penuh dengan semangat memuji Tuhannya. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi lagunya gini ya, dari yang tadinya pelan-pelan, ku menang. Nanti kita nyanyi 3 kali, pelan, sedang, terus langsung cepet nyanyinya ya. Yuk, 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Sekarang versi lebih cepatnya lagi ya. Tuh, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Lebih cepat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Pada capek gak adik-adik? Gak ya? Nah sekarang waktunya kalian buat dengerin firman Tuhan. Yang bakal ngebawain firman Kak Ima. Kalian semua siapkan hati dan pikiran kalian ya, supaya kalian bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Dadah, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Semoga kita bisa cepat ketemu. Bye. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Udah lama ya kita gak ketemu di sekolah minggu. Nah hari ini Kak Ima berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat. Kita mau belajar cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami karena kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Markus 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit,
pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kisah yang luar biasa, yaitu Yesus yang telah bangkit. Adik-adik, di pagi hari yang dingin, gelap, mencekam, pada hari pagi benar, saat matahari baru terbit, ada orang-orang yang sangat rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Adalah mereka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Pagi-pagi benar, mereka dengan semangat pergi menuju kubur Yesus dengan membawa beberapa rempah-rempah yang mereka buat sendiri untuk meminyaki jenazah atau mayat Tuhan Yesus Kristus. Mereka membawa rempah-rempah itu. Di tengah perjalanan, seseorang dari mereka berkata, bagaimana kita akan membuka pintu kubur itu? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kuburnya? Tetapi sesampainya mereka di kubur Yesus, mereka terkejut karena mereka bertemu dengan seorang anak muda dan berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Karena penasaran, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka melihat apa yang terjadi. Ternyata di kubur itu, kuburnya sudah kosong. Di mana Yesus? Di dalam kubur mereka mendapati jenazah Yesus sudah tidak ada. Kubur sudah kosong. Mereka terkejut sekali, tapi mereka teringat apa kata malaikat itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid yang lain, kepada Petrus. Setelah itu, mereka segera pergi dari kubur Yesus dengan hati yang gentar dan takut, serta takjub akan apa yang mereka lihat. Ayo, kita buru-buru memberitahukan kepada Petrus dan teman-teman yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Kita harus buru-buru memberitahukan mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita boleh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang juga pada saat sekarang di mana kita harus sekolah di rumah dan mungkin kita sudah mulai bosan, kita tidak nyaman, tapi kita harus percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa.
Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, yang juga hadir sekarang bersama-sama dengan kita di dalam doa, dalam keseharian kita, dan dalam aktivitas kita. Yesus bangkit, Paskah hadir bagi kita. Selamat Paskah. Mari kita lanjutkan hidup kita dan kita tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Amin. Alat yang kita perlukan adalah 2 lembar kertas. Yang pertama kertas yang panjang, yang kedua adalah kertas yang pendek, bisa juga tengahnya. Lalu kertas yang pendek ini kita gambar kubur pakai spidol atau pensil. Lalu kita butuh juga gunting, kita gambar setengah lingkaran, lalu dilapis garis keduanya, lalu kita buat bawahnya, tengahnya kita bikin lingkaran. Kalau sudah, lalu yang kertas ini kita cetak pakai kertas yang besar, ditaruh di atasnya. Nanti akan ada kebayang garis yang tengahnya. Lalu kita cetak